Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang instrumen keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Yevian Rahma Adinita dengan nomor NIM 2020410145 dan Bella Cahya Firdayanti nomor NIM 2020410182 dan saya sendiri Dwi Rahmawati nomor NIM 2020410460. Yang pertama yaitu ada pengertian dari instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Kas dan piutang merupakan instrumen keuangan. Lalu standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan yaitu ada PSAK 50 instrumen keuangan, PSAK 55 instrumen keuangan, dan PSAK 60 instrumen keuangan. Standar akuntansi menurut IFRS banyak menggunakan dasar penilaian nilai wajar. Hal ini membawa dampak perubahan besar dalam penerapan standar akuntansi dalam praktik. Sebagai contoh, selama ini perhitungan amortisasi premium atau diskon yang dibolehkan menggunakan metode garis lurus dengan IFRS harus menggunakan metode bunga. Perhitungan bunga harus didasarkan pada tingkat bunga efektif, bukan tingkat bunga nominal. Bunga efektif adalah bunga yang menyamakan antara nilai wajar aset keuangan dengan nilai kini dari pembayaran atau penerimaan aset keuangan di masa depan. Perubahan tidak hanya berdampak pada laporan keuangan, baik kinerja keuangan perusahaan dan posisi keuangan, namun juga mempengaruhi proses bisnis dan sistem yang digunakan oleh entitas. Entitas harus menyiapkan sistem yang memungkinkan pencatatan transaksi sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Bentuk instrumen keuangan ada 3. Yang pertama ada aset keuangan, yang kedua ada liabilitas keuangan, dan yang terakhir ada ekuitas. Oke, next slide. Yang pertama yaitu ada aset keuangan. Aset keuangan terbagi menjadi yang pertama ada kas, baik itu dalam bentuk kas di dalam perusahaan atau bentuk uang tunai maupun yang disimpan di dalam bank. Yang kedua ada instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain. Dalam sebuah entitas, aset ini merupakan bentuk investasi dalam saham. Investasi dalam saham yang termasuk dalam investasi keuangan adalah investasi yang akan dijual dalam jangka waktu dekat dan tidak ditunjukkan untuk penyertaan saham dalam jangka panjang seperti yang diatur dalam PSAK 15. Selanjutnya yang ketiga ada hak kontraktual. Yang pertama untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Bentuk hak kontraktual ini dapat berbentuk klaim entitas terhadap entitas lain untuk mendapatkan kas atau aset keuangan. Contohnya adalah piutang, investasi dalam obligasi, pembelian pinjaman. Kontraktual tersebut dapat berbentuk perjanjian formal seperti perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh perbankan dan perjanjian kredit pembelian aset tetap. Namun, dapat juga tanpa perjanjian formal dan hanya didasarkan pada bukti pengiriman barang dan faktur penagihan. Contohnya, piutang dagang jarang menggunakan bentuk perjanjian formal dan hanya didasarkan pada faktur atau bukti pengiriman barang atau penyelesaian sebuah jasa. Lalu untuk pertukaran aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung. Contoh bentuk kontrak ini dapat berupa forward, future, atau bentuk opsi untuk mempertukarkan aset keuangan. Misalnya, entitas memiliki kontrak untuk menukarkan piutang dalam mata uang USD sebesar USD 100 dolar ke dalam mata uang rupiah pada 5 bulan yang akan datang dengan kurs yang ditetapkan yaitu 9.000 untuk tiap USD. Jika ternyata dalam perjalanan sebelum 3 bulan kurs berubah menjadi lebih tinggi dari 9.000 per USD, maka entitas berpotensi untung. Misalnya, kontrak tersebut dibuat pada 1 Oktober 2021. Maka entitas akan mengakui potensi keuntungan sebesar
waktu yang tersebut dikali dengan USD tadi, yaitu 100, potensi untung tersebut akan dicatat sebagai aset keuangan dan diakui sebagai keuntungan. Yang keempat, ada kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan yang pertama ada non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima sejumlah yang bervariasi dari instrumen yang diterbitkan entitas, atau yang kedua ada derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai opsi jual. Oke, yang selanjutnya, next slide. Selanjutnya ada liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan terdiri dari yang pertama ada liabilitas kontraktual. Kontraktual sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menyerahkan kas atau aset keuangan biasanya muncul dalam bentuk utang entitas pada pihak lain. Utang dapat berupa kontrak formal seperti utang bank atau utang obligasi, namun utang juga dapat muncul tanpa kontrak formal, yaitu didasarkan pada faktur pembelian atau dokumen pengiriman atau penerimaan barang. Yang kedua ada untuk mempertukarkan aset keuntungan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Entitas dapat membuat kontrak untuk mempertukarkan aset keuangan jika dalam kontrak tersebut berpotensi tidak menguntungkan, maka potensi tidak menguntungkan tersebut akan diakui sebagai liabilitas keuangan dan kerugian pada sisi lain. Jenis liabilitas yang kedua ada kontrak yang akan mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu yang pertama ada unsur non-derivatif, di mana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, atau yang kedua ada derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan pertukarkan kas dalam jumlah tertentu atau aset keuangan lain dalam jumlah tertentu dengan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas. Contohnya, satu, kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas nilai 10 ons emas karena jumlah instrumen ekuitas yang diterbitkan tergantung harga emas dan harga saham. 2. Kontrak untuk menyerahkan instrumen ekuitas nilai 100 lembar instrumen ekuitas sebagai pengganti kas yang setara dengan 100 ons emas. Karena nilai instrumen ekuitasnya tergantung dari harga emas sehingga jumlahnya bervariasi. Itu adalah contoh untuk kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas. Dan yang terakhir ada instrumen keuangan ekuitas. Namun sayangnya di bab ini hanya akan membahas instrumen aset keuangan dan juga liabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Sebelumnya, bagaimana pengakuan instrumen keuangan itu? Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Jika menurut definisi instrumen keuangan, maka saat kontrak tersebut mengindikasikan adanya suatu aliran manfaat ekonomi diterima atau diserahkan di masa mendatang dan diukur dengan andal, maka kontrak tersebut akan dicatat sebagai aset atau liabilitas keuangan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja pengukuran aset atau liabilitas keuangan? Pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pengukuran menggunakan dasar nilai wajar. Namun saat ini nilai wajar tidak dapat diperoleh, maka dapat menggunakan nilai perolehan atau nilai tercatat. Next.
Selanjutnya ada grafik pengukuran instrumen keuangan pada pengakuan awal. Pengakuan awal aset dan liabilitas keuangan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan atau transaksi. Pada saat perolehan ini ada kalanya entitas harus membayar biaya transaksi untuk memperoleh aset atau mengeluarkan liabilitas keuangan. Bisa dilihat pada grafik, biaya transaksi tersebut memiliki perbedaan untuk aset dan liabilitas keuangan. Untuk aset dan liabilitas keuangan yang dalam pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar, biaya transaksi tersebut diklasifikasikan sebagai beban pada periode berjalan. Sedangkan biaya transaksi untuk aset atau liabilitas keuangan yang pengukurannya setelah pengakuan awal tidak menggunakan nilai wajar, maka akan dikapitalisasi menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Next. Selanjutnya ada pengukuran instrumen keuangan setelah pengakuan awal. Pada pengukuran ini dibagi menjadi 6 klasifikasi. Yang pertama ada FVTPL atau Fair Value to Profit and Loss. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada HTM, Held to Maturities, investasi dipegang hingga jatuh tempo. Yang ketiga ada pinjaman diberikan dan piutang. Yang keempat ada AFS atau Available for Sale, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang pertama ada utang dan yang selanjutnya ada ekuitas. Dan selanjutnya lagi ada ekuitas tetapi tidak dapat diukur dengan andal. Pada klasifikasi ini ada tabel penilaian. Yang pertama ada tabel nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kemudian ada juga biaya diamortisasi, yaitu biaya perolehan dari aset atau liabilitas setelah disesuaikan. Jika layak untuk mencapai suatu suku bunga efektif yang konstan selama umur aset atau liabilitas. Misalnya pendapatan bunga yang konstan atau beban bunga yang konstan sebagai suatu persentase jumlah tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Selanjutnya ada harga perolehan, yaitu jumlah aset yang diperoleh atau liabilitas yang diselesaikan termasuk biaya transaksi, misalnya komisi atau fee yang dibayar. Tabel selanjutnya ada biaya transaksi, yang mana ada FVTPL yang hanya dibebankan dan yang lainnya dikapitalisasi. Selanjutnya ada perubahan nilai wajar dengan FVTPL laba atau rugi dan AFS utang dan ekuitas, yaitu pendapatan komprehensif lain. Sedangkan pada tabel bunga dan dividen, FVTPL laba atau rugi dan yang lainnya hanya laba rugi. Kemudian pada penurunan nilai FVTPL by default atau otomatis dan yang lainnya adalah laba rugi. Yang terakhir ada pembalikan atau penurunan nilai untuk FVTPL otomatis, HTM, pinjaman diberikan dan piutang, dan AFS utang adalah laba rugi, sedangkan AFS ekuitas yaitu pendapatan komprehensif lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan yaitu tentang penyajian dan pengungkapan. Penyajian aset keuangan dalam laporan keuangan diatur khusus dalam PSAK 50 Revisi 2010 Instrumen Keuangan Penyajian. Pernyataan ini menjelaskan secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset dan liabilitas keuangan. Prinsip penyajian ini berlaku terhadap kategori instrumen keuangan dan perspektif penerbitan. Dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas, pengategorian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan, serta keadaan aset keuangan dan liabilitas keuangan akan saling hapus. Dan selanjutnya, pengungkapan aset keuangan diatur dalam PSAK 60 Instrumen Keuangan Pengungkapan.
Pernyataan ini mengatur pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang memungkinkan penggunaan mengevaluasi signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas, serta jenis dan besarnya resiko yang timbul dan bagaimana entitas mengelola resiko tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.